Saya ingatkan semua aparat, kesetiaanmu adalah kepada bangsa negara dan rakyat Indonesia. Kalau kau tidak setia kepada rakyat Indonesia, kalau kau menghalangi kebijakan-kebijakan yang untuk membantu rakyat Indonesia, saya akan tindak saudara-saudara sekalian. Dan saya minta menteri-menteri, pemimpin-pemimpin lembaga, tidak ragu-ragu. Saudara-saudara kita hanya bekerja untuk bangsa, negara, dan rakyat Indonesia. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang dikenal sebagai kroninya dari mantan Presiden Jokowi itu dicopot, dan kabarnya dia itu akan dijadikan jabatan baru. Kalau tidak masuk kabinet, dia akan dijadikan duta besar. Nah, kalau duta besar kira-kira di mana nih? Kalau berdasarkan pengalaman para pendahulunya, ya mantan Kapolri itu biasanya ditempatkan sebagai duta besar di Malaysia. Ini biasanya yang karena banyak menangani persoalan-persoalan yang berkaitan dengan para pekerja migran Indonesia. Soal Listio Sigit bakal dicopot itu sungguhnya tidak terlalu mengejutkan, karena dia sendiri kan sudah menjadi Kapolri cukup lama. Listio Sigit itu dilantik jadi Kapolri pada tanggal 27 Januari 2021. Artinya sekarang ini sudah hampir 4,5 tahun ya, atau sudah hampir 4,5 tahun ya. Ini bahkan dia lebih lama dibandingkan dengan Tito Karnavian yang menjabat Kapolri selama 3 tahun 3 bulan. Kenapa saya bandingkan dengan Tito Karnavian? Karena mereka ini sama-sama angkatan muda yang melompat beberapa angkatan melewati senior-seniornya yang dipilih oleh Jokowi menjadi Kapolri. Jadi kalau melihat usia jabatannya wajar kalau dia diganti, kendati masa pensiunnya masih lama, masih 2 tahun lagi, yakni tanggal 5 Mei 2027. Sama Tito waktu itu juga pensiunnya masih lama, tapi kemudian dia dipensiunkan dan diganti oleh Idam Aziz yang hanya menjabat 1 tahun. Apalagi kalau selain soal lamanya masa jabatan, kan Listio Sigit ini selalu dikait-kaitkan dengan kedekatannya dengan mantan Presiden Jokowi, dan dia ini masuk dalam kelompok yang disebut oleh media sebagai geng Solo, dan oleh media geng Solo itu dikaitkan dengan para perwira tinggi TNI dan Polri yang pernah bertugas di Solo saat Jokowi masih menjadi wali kota. Dan mereka ini, para perwira TNI dan Polri itu karirnya melejit sampai ke puncak pimpinan bersamaan dengan melejitnya juga jabatan Jokowi menjadi presiden selama 2 periode. Jadi kalau dengan kriteria itu berarti memang Kapolri sekarang ini, kemudian Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan juga Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Maruli, ini juga semuanya adalah geng Solo. Kalau Maruli kan apalagi dikaitkan dengan mertuanya, yakni Jenderal Kehormatan Luhut Panjaitan, yang dia adalah tangan kanan dari Joko Widodo. Jadi kalau soal diganti, rasanya memang sudah waktunya dan sudah keharusan kalau Pak Prabowo itu mau betul-betul bisa mengendalikan sepenuhnya Polri. Ya, saya kira selain Polri ini kan mestinya ke Panglima TNI, kemudian juga Jaksa Agung itu juga harusnya sudah mesti diganti, karena mereka sama-sama ini semua masa jabatannya sudah cukup lama semua nih. Jaksa Agung juga malah sudah sejak periode kedua pemerintahnya Jokowi Ma'ruf kan dia juga sudah terpilih menjadi Jaksa Agung. Tapi yang cukup mengejutkan itu ini adalah soal nama penggantinya. Karena disebutkan nama penggantinya itu adalah Komisaris Jenderal Polisi Rudi Herianto Adinugroho, yang sekarang ini dia menjadi Sekretaris Jenderal Kementerian Kelautan dan Kementerian Perikanan dan Kelautan ya. Jadi kendati dia masih Polri aktif, masih perwira tinggi Polri aktif, namun dia sudah berada di luar Mabes Polri. Nah ini saya nggak tahu nih aturannya bagaimana, apakah sama dengan TNI ini, dia kan masih aktif, harusnya kalau dia di luar struktur kepolisian ya dia harusnya sudah pensiun, tapi ternyata dia belum pensiun gitu ya. Kabar bakal dicopotnya Listio Sigit itu tadinya hanya berupa cuitan dan unggahan di media sosial, namun belakangan ini sejumlah media online itu sudah mulai memberitakannya. Jadi ini ada amplifikasinya gitu ya. Detik.com misalnya edisi 31 Mei 2025 di Sabtu lalu menurunkan berita profil Komjen Pol Rudi Herianto yang digadang-gadang jadi Kapolri. Media Indonesia juga menulis profil Komjen Rudi Herianto viral di X karena digadang-gadang jadi calon Kapolri. Malah di media Indonesia ditulisnya seperti ini: kabar langit, calon Kapolri 2025 Komjen Rudi Herianto Adinugroho menggantikan Jenderal Listio Sigit Prabowo yang kemungkinan masuk kabinet atau duta besar. Itu tulis akun @Mr_Kosanostra yang dikutip pada hari Sabtu 31 Mei. Jadi media Indonesia mengutip juga dari media sosial. Unggahan tersebut kemudian viral dan menjadi perbincangan warganet, dan hingga artikel ini ditulis unggahan itu telah dilihat hingga 1 juta kali dan mendapat ratusan reaksi yang beragam. Gede banget ya kalau di X dia sampai 1 juta, dan itu pada hari Sabtu yang lalu. Saya tidak tahu hari ini karena saya bukan orang yang selalu aktif di media sosial. Paling saya punya
hanya ya untuk ngintip-ngintip saja gitu ya. Berita yang sama juga dimuat di vivanews.id dan juga jaringan Tribun itu juga mengunggahnya ini. Kalau jaringan Tribun ini banyak banget, luas banget ya di seluruh Indonesia. Jadi ini betul-betul memang jadi hot rumor politik begitu. Di akun media sosial Threads itu kabar itu juga ramai diperbincangkan. Ini saya misalnya mendapat kiriman ini akun nekbong_nek juga mengunggah ini isu ini, ada foto Rudi ini, tapi saya lihat fotonya masih berpangkat Irjen atau bintang 2 disertai dengan narasi kabar langit _2 calon Kapolri 2025 Komjen Rudi Haryanto AN menggantikan Jenderal Listio SP yang kemungkinan masuk kabinet atau duta besar. Semoga kabar ini benar dan benar. Nggak sabar lagi aku, bukan ternak mul dan tidak melempem seperti kerbau ditarik jingur. Kemudian tagar Polri dan tagar Kapolri. Ini berarti sumbernya sebenarnya sama, ini cuma ada tambahan lagi tadi yang dia mengaku dia nggak sabar supaya ternak Mulyono ini diganti gitulah. Namun unggahan Nekbongnek itu kemudian dikomentari oleh Joko Hadi Pangestu. Ini saya lihat hari ini baru beberapa jam yang lalu ketika saya berita ini dari 2 jam yang lalu. Dikomentari begini, sudah terlalu tua, masa dinasnya tinggal 9 bulan. Benarkah kabar itu dan mengapa jadi sangat heboh? Pertama tentu kaitannya dengan geng Solo. Itu sekali lagi pasti itu ya, kenapa menjadi rumor. Banyak yang nggak sabar sesungguhnya Presiden Prabowo itu segera membersihkan Mulyono dan gengnya. Ini pasti ada kaitannya juga dengan heboh ijazah Jokowi dan pernyataan dari Badan Reserse Kriminal Polri yang menyatakan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Nah, dan ini pasti semua dikait-kaitkan dengan Sigit sebagai Kapolri. Kalau selama Sigit itu masih menjadi Kapolri, ya pasti soal ijazah Jokowi ini bakal dilindungi terus dan kemudian siapapun yang mempersoalkannya ya risikonya itu bisa dipidanakan. Ini seperti para aktivis seperti Dr. Rismon Hasiholan Sianipa, Roy Suryo, Dr. Tifa, Egy Sujana, dan juga pengacara Kurniatri Royani yang sekarang dilaporkan di Polda Metro Jaya. Karena bagaimanapun juga memang kalau Listio Sigit ini karirnya tidak bisa lepas dari campur tangan Jokowi dan karena itu dia disebut sebagai kroni Jokowi. Dia ini berkenalan dengan Jokowi masih menjadi Kapolres Solo, kemudian jadi ajudan Jokowi dan terus menjadi Kapolda Banten dan seterusnya, kemudian akhirnya dia jadi Kapolri setelah sebelumnya dia menjadi Kabar Reskrim ya. Selama Sigit ini masih jadi Kapolri ya publik merasa pesimis lah. Pemirsa Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD benarkan klarifikasi UGM terkait menyerahkan ijazah asli pada Joko Widodo. Mahfud menyebut segala hal yang berkaitan dengan ijazah Jokowi bukan lagi tanggung jawab UGM, melainkan harus dibuktikan di pengadilan. Polemik kerahasiaan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo masih terus bergulir. Rektor UGM kembali menegaskan bahwa Jokowi merupakan lulusan UGM dan telah menyerahkan ijazah asli Fakultas Kehutanan kepada Presiden ke-7 RI tersebut. Menko Polhukam 2019-2024 Mahfud MD pun menyebut langkah UGM ini sudah benar. Pernyataan butir 7 dari 9 butir. Menurut saya itu satu pernyataan yang tepat. Apa, Pak? Untuk melemparkan itu ya sudah selesaikan pengadilan aja. Kami sudah mengaku ini mengeluarkan. Gitu. Lalu pengadilan, silakan pengadilan. Menurut saya ini tepat sekali. Karena dia mengatakan kami ini UGM sudah mengeluarkan ijazah untuk Jokowi. Adapun ijazah itu digunakan oleh Jokowi untuk apa? Atau digunakan oleh orang lain yang mengaku Jokowi, itu bukan tanggung jawab UGM. Kan gitu kan? Yang ingin dibuktikan oleh Roy dan sebagainya itu kan bukan Jokowi itu yang punya ijazah, gitu kan? Kami udah mengeluarkan, aslinya udah diserahkan. Sesudah diserahkan lalu mau digunakan orang lain atau ditunjukkan atau tidak, itu urusan Jokowi. Nah, itu. Sebelumnya pada 28 November lalu, Rektor UGM Ova Emilia kembali merilis 9 poin terkait ijazah Jokowi. Dalam poin 7-nya, Ova menegaskan segala sesuatu yang berhubungan dengan ijazah tersebut kini menjadi urusan yang bersangkutan. Dalam hal ini adalah Jokowi. Joko Widodo telah menerima ijazah asli sesuai ketentuan. Sejak itu, segala hal yang terkait ijazah tersebut, termasuk keputusan menunjukkan kepada publik atau tidak, merupakan tanggung jawab. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita akan menyaksikan sebuah cuplikan video yang sangat cukup menarik. Nah, teman-teman, tadi sebelumnya kita sudah memahami dan sudah menganalisis tentang isi videonya. Nah, teman-teman, di sini disampaikan rakyat butuh bukti, bukan cuman omong-omong aja. Nah, kita lihat kami rakyat kecil mau sangat berwena-wena memeriksa Listio Sigit. Nah, tentunya Kapolri kalau sudah dicopot yang jangan diberi jabatan apapun Pak Prabowo. Nah, rakyat sudah tidak percaya lagi dengan omongan Pak Prabowo
karena dia cuman ngomong-ngomong aja, tapi kalau dia ngomong tapi belum tentu pasti. Nah, hukum di RI ini tidak berlaku kepada Peter atau Prilly Buhahori dan Jokowi. Nah, banyak kasus seharusnya simpel Pak Presiden, tetapi bertahun-tahun tidak ada penyelesaiannya. Ngomong berani eksekusi, takut ngomong aja terus eksekusi kagak. Nah, kita lihat Jaksa Agung dan Kapolri dicopot jasa, jangan diberikan jabatan. Nah, kenapa Pak Prabowo terlalu takut sama Jokowi, Bapak seorang presiden jabatan tertinggi Indonesia ini? Dan rakyat tidak terkejut karena sudah mengendaki bahwa Bapak harus mencopot Listio Sigit ini. Tentunya negara pasti hancur karena jika pemimpinnya hasil curang, tetapi permainannya jahat kelompok bagi jabatannya. Nah, kita lihat bagaimana Mulyono seharusnya dicopot, bekerja bukan untuk bangsa, negara dan rakyat, melainkan bekerja untuk Mulyono dan keluarganya. Pak Prabowo harusnya tegas benar menggantikan Kapolri atau jangan hanya omong-omong saja. Kita pendukungmu menunggu kepastianmu. Jangan cuma omong-omong doang, mana berani hidup Jokowi dan hidup Jokowinya. Nah, tentunya kalau memang ijazah Jokowi itu asli, kenapa Kapolri yang menyita tidak berani buktikan? Sidang pembuktian CLC Solo itu sama aja Kapolri melindungi kebusuhan, kejahatan, dan pengkhianat bangsa di negara Indonesia ini. Nah, tentunya di depan umum cuman omongnya menyenangkan, tapi di belakang umum berarti bukan kenyataannya. Nah, seorang pemimpin harus membela rakyat dan mensejahterakan rakyat Indonesia ini. Nah, kita hadir maju terus Pak Roy Suryo, maju terus pintar dan mundur demi menegakkan kebenaran, demi ditegakkan hukum Indonesia ini. Nah, kita lihat bagaimana kalau rakyat ini betap, kenapa nggak ditindak untuk para penegak hukum yang jelas punya kepentingan ada apa ini. Nah, kok diam rakyat cuman omong-omong nggak ada tindakan? Kami butuh bukti ketegasan atau seorang pemimpin, bukan cuman omong-omong presiden kok terbang pilih. Nah, ketika ada masalah ke kalangan pejabat aktif maupun non-aktif, nah seharusnya orang-orang yang sudah bersalah tidak ada masuk kabinet agar NKRI tidak ngadu terus. Nah, tentunya bagaimana jangan cuma Sigit dipecat, tapi semua geng Solo harus dipecat. Nah, biasanya kalau kita lihat tong kosong itu nyari bunyinya, betul nggak sih? Nah, tentunya rakyat butuh bukti. KPK presiden bukan negara kita hancur, tapi pecah belah, jangan sampai terlambat kepada Bapak Presiden Prabowo. Nah, ayo rakyat Indonesia bersatu kita atau kuat dan pemimpin negara ini. Nah, kita lihat bagaimana Presiden Prabowo mana berani mengganti Kapolri, pasti tidak berani. Nah, kenapa buktikan, lakukan, jangan cuma omong-omong saja, mengerti dan paham Prabowo sebelum terima saja sesudahnya. Rakyat butuh pemimpin yang jujur dan butuhkan rakyat adalah pemimpin yang aman. Nah, bagaimana kalau kita lihat Pak Anggung pengamat yang bagus bisa buat petunjuk bertanggung jawab atas dari semua ucapan jujurnya dan transparan. Nah, Pak Prabowo ini pasti takut sama lifter atau presiden Bapak Presiden. Nah, tentunya setiap kepada PKI gaya baru ini yang adanya Bung, biar bisa langganan berkuasa gitu apa Bung. Nah, kita lihat bagaimana yang diributkan rakyat ijazah Jokowi itu lagi tidak bisa menyelesaikan. Omong-omong sudahlah. Nah, itulah Bapak Presiden Pak Prabowo yang tidak butuh pidato keras-keras, rakyat butuh bukti, bukan pidato keras. Nggak ada gunanya atau copot segera Listio Sigit dan ketua KPK-nya. Nah, kita sebagai seorang ganti Kapolri, Kapolda atau seluruh juga diganti, baru memantap negara di hukum ini. Nah, gak akan berani dengan Wiwi karena dia jadi presiden hasil campur tangan Wiwi dari cara mainnya di kelas Wiwinya. Nah, kita lihat bagaimana Pak Presiden biar hukuman benar-benar terpetugas, main-main ganti termasuk Kapolri ganti biar polisi bekerja dengan baik. Nah, biasanya Jokowi lulus UGM dan mungkin cara bicara dan sikap kayaknya dengan pernah sekolah. Nah, negara pasti hancur jika pemimpin berhasil curang, berarti permainan jahat kelompoknya. Nah, kita lihat bagaimana gitu
macam asli tetap macam tidak ada. Semoga saja PKE PSD ini bicara betul-betul benar dan bisa dituliskan sehingga kegaduhan Tremulu bersama rakyat ini selesai sudah dan para Tremulu cepat ditangkap dan proses hukum sudah undang-undang dan ketentuan rakyat. Nah, kita lihat bagaimana ayo Pak Presiden, apa sudah Pak Prabowo janjikan segera bertindak terseset biar kepercayaan rakyat meningkatkan, sikat habis itu orang Jokowi. Nah, gini Pak Prabowo, pidato saya acungin, jempol cepat ganti Kapolrinya, terlalu lama cari lebih baik jadi Kapolri baru aja. Nah, kita lihat bagaimana ngomong-ngomong bos-bos pecat Sigit itu orang Jokowi di lingkarannya saja. Nah, tentunya kalau Kapolri dicopot itu yang benar tidak mengejutkan karena jabatannya sudah paling lama Pak Prabowo dan berani. Nah, jangan cuman omong-omong saja dong Pak Presiden, omong Pak Prabowo itu tidak ada nyatanya. Mana masih banyak menteri-menteri dan pejabat yang masih dititipan Jokowi. Nah, kita lihat bagaimana yang jelas merupakan membelotong adalah apa yang dilakukan Kapolri dengan tim reformasi Kapolri. Nah, dan legalkan aja ijazah palsu, jangan ada pengadilan, percuma yang sudah putus bersalah dan hukumannya itu dipenjarakan saja, masih bebas berkelihara, jangan negara yang bebas hukumnya. Kita buktikan menteri kabinet omong-omong banyak terjerat kasus korupsi ini. Nah, oke teman-teman, sekian dari informasi saya dan jangan lupa share, komen supaya kalian tidak ketinggalan berita-berita dari saya dan terima kasih.